Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Aulia Masrurah SPD IMPD sebagai dosen perkembangan peserta didik. Anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Adinda Syifa Fauzia, lalu ada Esther Dosmauli Sinaga, kemudian ada Lisda Aulia Astuti, dan Siti Sa'diah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Perkembangan peserta didik dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja, sampai periode adolescence menjelang seorang anak dewasa. Aspek-aspek perkembangan peserta didik. Masa remaja adalah tahapan perkembangan yang pada umumnya dimulai sekitar usia 13 tahun. Awal masa remaja ditandai dengan pertumbuhan fisik yang pesat, dengan mulai berfungsinya hormon-hormon sekunder. Pada permulaan masa remaja, pertumbuhan fisik yang sudah menyerupai manusia dewasa ini tidak diikuti dengan perkembangan psikis yang sama pesatnya. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju kehidupan orang dewasa. Masa pancaroba dan sebutan lainnya yang menggambarkan banyaknya kesulitan yang dialami anak pada masa perubahan tersebut. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar serta luas yang bersifat konkret yang biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis. Adapun aspek-aspek perkembangan meliputi perkembangan fisik, perkembangan inteligensi, perkembangan emosi, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan kepribadian, perkembangan moral, dan perkembangan kesadaran beragama. Pertama, faktor internal. Faktor internal itu ada faktor genetika, faktor fisiologis, faktor psikologis. Faktor genetika atau hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Yang kedua, faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi 2 macam. Pertama, keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Kedua, keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologi pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik. Yang ketiga, faktor psikologis. Dalam hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi, setiap orang itu berbeda. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Faktor eksternal dibagi menjadi 5 macam. Pertama, faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu dan ayah. Kedua, faktor fisis. Faktor fisis adalah pengaruh yang datang dari lingkungan geografis seperti iklim keadaan alam, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi dengan daerah lain, dan lain-lain. Semua ini jelas-jelas membawa dampak masing-masing terhadap perkembangan anak-anak yang lahir dan dibesarkan di sana. Ketiga, faktor ekonomis. Dalam proses perkembangannya, ukuran yang bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya.
biaya untuk makan dan minum di rumah, tetapi juga untuk membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan oleh siswa. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Keempat, faktor kultural. Jika dihitung ada berpuluh bahkan beratus kelompok yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Dan hal ini jelas berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Kelima, faktor edukatif atau pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka yang di masa yang akan datang. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Aliran faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa. 1. Aliran nativisme. Aliran nativisme adalah sebuah doktrin filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran psikologis. Tokoh utama aliran ini bernama Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860. Seorang psikologis Jerman. Aliran psikologis nativisme dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam, yang berkeyakinan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaannya, sedangkan pengalaman dan pendidikan tidak ada pengaruhnya. Dalam ilmu pendidikan, pandangan nativisme ini disebut pesimisme pedagogis. 2. Aliran empirisisme. Aliran empirisisme tokoh utamanya adalah John Locke tahun 1632 sampai 1704. Doktrin aliran empirisisme yang amat masyhur ialah tabula rasa, yang berarti lembaran kosong. Doktrin tabula rasa menekankan arti pentingnya pengalaman lingkungan dan pendidikan. Dalam arti, perkembangan manusia itu semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. 3. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan aliran empirisisme dengan aliran nativisme, yang berarti penting hereditas atau pembawaan, dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tokoh utama aliran ini bernama Louis William Stem, seorang filosof dan psikolog Jerman. Peran guru dalam mengembangkan potensi peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 2 menyebutkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam pembelajaran, guru sebagai pendidik berinteraksi dengan peserta didik yang mempunyai potensi beragam. Untuk itu, pembelajaran hendaknya lebih diarahkan kepada proses pembelajaran kreatif dengan menggunakan proses berpikir divergen atau proses berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaiannya. Maupun proses berpikir konvergen atau proses berpikir mencari jawaban
tunggal yang paling tepat. Dalam konteks ini, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada pengarah yang menentukan segala-galanya. Bagi peserta didik, sebagai fasilitator, guru lebih banyak mendorong peserta didik untuk mengembangkan inisiatif dalam menjajaki tugas-tugas baru. Guru harus lebih terbuka menerima gagasan-gagasan peserta didik dan lebih berusaha menghilangkan ketakutan dan kecemasan peserta didik yang menghambat pemikiran dan pemecahan masalah secara kreatif. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Pada suasana pembelajaran dapat dinikmati oleh peserta didik? Jawabannya adalah pembelajaran menggunakan pendekatan kompetensi, antara lain dalam proses pembelajaran guru, yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan berkreativitas. 2. Memberi suasana aman dan bebas secara psikologis. 3. Disiplin yang tidak kaku. Peserta didik boleh mempunyai gagasan sendiri dan dapat berpartisipasi secara aktif. 4. Memberikan kebebasan berpikir kreatif dan partisipasi secara aktif. Semua ini akan memungkinkan peserta didik mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya secara optimal. Suasana kegiatan belajar mengajar yang menarik, interaktif, merangsang kedua belahan otak peserta didik secara seimbang, memperhatikan keunikan tiap individu, serta melibatkan partisipasi aktif setiap peserta didik akan memberikan seluruh potensi peserta didik berkembang secara optimal. Selanjutnya, tugas guru adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan yang maksimal. Materi yang kami sampaikan telah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.